Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam qata amaluhu illa min salasin. Apabila manusia mati, anak Adam mati, maka terputus amalnya. Artinya terputus pahalanya. Pahala amalnya terputus. Kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah. Yakni wakaf. Jadi kalau kita punya rezeki lebih, ya jangan lupa berwakaf. Wakaf tanah untuk madrasah, wakaf tanah untuk masjid, wakaf Quran, wakaf karpet untuk pesantren, ya. Wakaf itu ketika kita mati pahalanya terus mengalir. Tidak berhenti. Oh, gitu. Sedekah jariyah. Contoh seperti itu. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Nah, ini. Kalau kita belum mampu membeli tanah untuk diwakafkan, untuk berwakaf, yang kedua usahakan punya ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain. Maka kita harus punya ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain. Ajarkan batur Quran, ajarkan batur salat, bab wudu. Urang maot manehna bisa bener ibadah ngocor ganjaran ka urang. Itu. Kardos sing kagungan ilmu anu manfaat anu diajarkan ka batur. Yuntafa'u bi. Dialap manfaat eta ilmu ku batur. Batur teu apal hal haram kurang diterangkeun. Ya, ngawurukan. Nah, ganjaran ngawurukan teh di mana urang maut eta ngocor tuluy ganjaran. Amin ya rabbal. Maka ayahna nya sing karugan ilmu anu manfaat anu diwurukeun ka batur. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Sing kagungan urang kali ya, tapi urang kalina anu soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Itu terus pahalanya ngalir. Moal bisa boga budak lamun teu nikah. Nah gitu. Jadi ku ayana nikah urang kagungan murang kali. Ngan kudu dididik eta murang kali. Ku didikan anu leres, anu dicontohkeun, diajarkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu lahu salasatun minal walad lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmati iyyahum. Tidaklah seorang muslim yang meninggal baginya 3 anak. Orang muslim punya anak 3, meninggal 3-3 aja. Tapi anak ini belum sampai kepada masa baligh. Belum sampai kepada masa baligh, belum baligh meninggal, orok keneh maut. Murang kali keneh maut, can baligh. Apa keuntungannya untuk orang tersebut, orang muslim tersebut, untuk orang tuanya? Melainkan Allah akan memasukkan orang tua tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh kitu keuntungan. Jadi saya karugian. Kan kadang tong ngadoakeun maot ke budak. Ulah ya, ulah ngadoakeun mudah-mudahan ieu budak marawat ulah. Ya. Ini keuntungan kalau memang ditakdirkan oleh Allah ternyata anak kita sebelum apa? Balik. 3 anak ditinggalkan sebelum balik, meninggal semua. Itu jaminan dari Rasul, illa adkhalahullah jannah. Melainkan Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah. Bifadli rahmati iyahum, karena karunia rahmat Allah kepada mereka. Itu. Karena saking sayangnya Allah kepada mereka 3 anak yang meninggal, maka orang tuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wa fi riwayatin faqalat imra'atun awisnani faqala awisnani. Di riwayat lain dikatakan bagaimana kalau 2, meninggalnya ini 2 bukan 3. Meninggalnya anaknya ini 2 belum balik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun 2 maut budak 2 can balik, insyaallah orang tuanya ada jaminan akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungannya. Da mau buka budak lamun teu ni. Nah, hartos itu.
Waruya anhu alaihi salatu wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annau qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an uqaddima siqtan ahabbu ilayya min an ukhallifa khamsina farisan yujahiduna fisabilillah. Sungguh bahwa mendahulukannya aku akan sikton, bayi yang keguguran, itu lebih aku senangi daripada aku meninggalkan 50 pengendara kuda yang berjihad fisabilillah. Saking besar pahalanya, ya, saking besar pahalanya. Wa warada annal atfal yu'tauna aniyatan fiha min syarabil jannah fayasquna aba'ahum fi mauqifil qiyamah wa bin nasi minal karbi wal asri ma la ya'lamu illallah. Nanti di akhirat sesungguhnya anak-anak kecil yang belum baligh, anak-anak kecil mereka diberi satu wadah yang diisi dari minuman surga. Lalu mereka nanti di akhir, di kiamat, pada hari kiamat, mereka memberi minum kepada orang tuanya. Yang mana saat itu manusia sedang kehausan, sedang kesusahan, sedang kepanasan, tapi orang ini, ya, anak ini mencari bapaknya, ibunya untuk memberi minum. Nah itu keuntungannya, ya, keuntungan punya anak. Yang mana saat itu kehausan, kesulitan yang sangat dahsyat, yang tidak mengetahui kecuali Allah. Wa innahum yaqifuna ala abwabil jannah wa ya'bauna ay yadkhuluha hatta yadkhulaha aba'uhum. Ini anak-anak kecil yang meninggal sebelum baligh, mereka berdiri di pintu-pintu surga, tapi mereka tidak mau masuk surga. Ngantosan sepuhna, ya, menunggu siapa? Orang tuanya. Mereka enggan untuk masuk ke surga, sehingga masuk ke dalam surga orang tuanya. Akhirnya faya'murullahu bidkhali abaihim mahum al-jannah birahmati. Akhirnya Allah perintahkan orang tuanya masuk ke dalam surga beserta anak-anaknya dengan sebab rahmat Allah Subhanahu. Nah gitu, ya. Anu dikantunkeun pupus kumurang kalih anu alit keneh tah salah sawios kamangfaatana ke di akhirat teh kitu. Jadi budak teh bunga kasup ka surga. Ngadagoan we dina lawang sawarga. Ngantosan pun bapa pun biang hoyong sareng lebet ka surga. Itu salah satu keutamaannya, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam man ibtuliya min hadhil banat bi syai'in fa asana ilaihinna kunna lahu sitrun minan nar. Siapa orang yang diuji dari anak-anak perempuan dengan sesuatu, ay boga anak awewe bandelna umpamanya, tapi terus dididik, sabar mendidik anak perempuan tersebut, ya, tetap dia berbuat baik kepada anak-anak perempuan, maka itu anak-anak perempuan menjadi penghalang baginya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun urang gaduh murang kali istri, supaya didik oleh kita dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sebaik-baiknya. Itu nanti anak-anak perempuan ini akan menjadi penghalang kita dari api neraka karena kasih sayangnya kita kepada anak-anak wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu salasu banat, siapa orang yang memiliki 3 anak perempuan, yu'addibuhunna wa yarhamuhunna, dia didik mereka dan dia menyayangi kepada mereka, wa yakfuluhunna, dan menjamin mereka. Punya anak 3 perempuan, dididik, terus kasih sayang, lalu dijamin. Apa keuntungannya? Wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk ke dalam surganya Allah. Itunya boga anak gitu. Kedina ditekeun keuntungan boga anak teh, ya. Ngan anakna kudu dididik. Siapa orang yang mempunyai 3 anak perempuan, lalu dia kasih sayang kepada 3 tersebut, dia didik, ya, lalu dia jamin kebutuhannya, maka orang tersebut wajib baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Albattata, pasti kata Nabi, wajibat lahul jannah albattata. Qila ya Rasulullah wa in kana tataini? Qala wa in kana tasnataini. Dikatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau 2? Punya anak 2 tapi dia didik, dia sayangi, dia jamin, bagaimana? Oh, kata Nabi, meskipun 2 punya anak 2 perempuan, tetap dia kebagian wajibat lahul jannah. Amin ya rabbal alamin. Qala fara'a ba'dul qawm
an law qala wahidatan laqala wahidatan. Berkata rawi berpendapat sebagian kaum, jikalau orang tersebut bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau satu anak perempuannya, apakah masih dapat jatah jaminan pasti masuk surga? Pasti Nabi mengatakan meskipun satu, gitunya. Ini daripada salah satu keutamaan punya anak perempuan, tapi harus dididik dengan didikan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disayangi, dijamin itu anak-anaknya, insya Allah orang tua tersebut mendapatkan jaminan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, dan kita orang tuanya dijadikan oleh Allah orang tua yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bilal marji wal